Pertanyaan kedua dari Pak Husen Sujud atau Mas apa Pak ini. Mursyid itu apakah harus seseorang yang memimpin tarekat tertentu? Ya piye lek ngarani sampean wis dijawab dhewe ditakokne. Wong anane diarani mursyid iki mergo memimpin tarekat tertentu itu gitu lho. Iya, apakah sopir itu harus nyopir? Jadi mungkin yang dimaksud kan gak gitu. Orang yang ingin usul kepada Allah itu apa harus mengikuti tarekat? Mungkin ngono maksudnya gitu. Sebenarnya begini ya, mursyid itu sebenarnya sangat diperlukan bagi orang-orang awam seperti kita yang belum berpengalaman. Gitu. Nek sampeyan wis pengalaman ya ora usah mursyid apa-apa, langsung meguru ning Kanjeng Nabi ngono ae wis tau ketemu Kanjeng Nabi. Lah sampean kapan ketemu ning Kanjeng Nabi gitu. Itu aja. Jadi ya maaf kadang-kadang ada semacam gugatan gitu. Mengapa sih kok jadi sulit? Memang sebenarnya bukan sulit, sing sulit itu sampean mergo emoh gitu loh. Wong sakjane diajak gampang kok malah jadi sulit kan ngono ta. Wis tak munggah bis kono, kowe nang Surabaya. Lha penak ta sakjane. Lah kok malah leren sik iki supire oleh duwe SIM apa ora. Lha malah sulit ta. Ya wis lek kowe mau numpak bis enggak masalah. Pemene kamu sudah pengalaman sendiri datang ke Surabaya kowe moro-rono apa arep ngintir berantas apa arep liwat jalan tol apa piye wis terserah. Sebenarnya tarekat itu kan sebuah bentuk kemudahan, sebuah pelayanan dari ulama yang mewarisi pendidikan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kan ngono saja nih, asal usulnya ngono kuwi lah. Nah kalau zaman mempertanyakan apakah harus seorang yang memimpin tarekat tertentu, ya iyalah, ngono wis ngono ae lah, piye ta? Saiki enek sopir, tapi ora munggah bis, lha terus sing arep tumpahi bis endi? Terus arep njaluk gendong supire kan gitu. Ya, jadi agak-agak ini apa ya? Memang kadang-kadang ada semacam itu. Sajane kadang-kadang ada yang menggugat, mengapa sih kok jadi harus pakai mursyid segala? Kalau enggak gimana dong? Ya enggak apa-apa kalau enggak memang kamu enggak mau, gitu tak? Iya tak? Tapi nun sewu ibaratnya soalnya ditakoki lho. Ditakoki, kowe kok iso kenal la ilaha illallah iku sing kenale sapa? Niku mbok ditakoki jawabmu piye? Lah ora nek sing iya ora. Itu secara logis gitu saja. Bahasa hadisnya itu namanya isnad. Jadi Kanjeng Nabi pesen agama kuwi kudu di isnad. Artinya sandarannya harus jelas. Kowe ngerti la ilaha illallah itu sing mulang sapa iku kudu jelas sampai kepada Rasulullah. Nah, itulah yang secara tataran apa lek ngarane otoritasnya itu harus jelas. Nah, sering saya jelaskan beda antara mubaligh, muallim ya dengan mursyid. Itu memang ada perbedaan wilayah gitu loh. Kalau muallim itu ya sekedar memberi tahu tentang ilmu, ya, mengajari pengetahuan, ngabari. Mubaligh menyampaikan berita. Makanya kalau mubaligh itu ya walaupun satu ayat jenenge ya mubaligh gitu saja, gitu. Tapi kalau mursyid itu sudah lebih kepada menuntun, membimbing, memberi instruksi ngeneo dan seterusnya. Nah, itulah. Lalu ada pertanyaan, mengapa ada tarekat berbagai macam tarekat? Itu kan sama sih saja nih. Sama nih belajar bahasa Inggris. Itu kan yo metode pengajaran antara satu guru dengan yang lain beda-beda ya, wajar toh. Jadi tarekat metodologi, cara bagaimana sampean belajar bahasa Inggris, cara bagaimana sampean belajar mengikuti sunnah Rasul itu caranya gimana kan gitu.
seluk-beluk mengenai hati dan seterusnya. Nah itu lek sampean gak duwe guru kan ya piye? Ya itu. Jadi kalau ada pertanyaan mursyid itu apakah harus seorang yang memimpin tarekat tertentu? Kalau yang sampean maksud sampean moh, ya hawane kan hawa moh. Upami mboten ngoten pripun ngono ta terus ngono. Ngono ta? Iya, ya ora apa-apa wong ora tarekat ya ora apa-apa. Sampean ora iman lho ora apa-apa. Iya ta? Lho ora iman iki lho ora apa-apa. Artinya ora apa-apa ora ganggu kuasane pangeran gitu. Terus sampean upama ora iman mbek Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi lengser gak dadi nabi ya ora. Jadi enggak apa-apa, sampean enggak usah apakah harus yang memimpin tarekat tertentu. Lah nek ora terus arep piye ngono. Wis jajal lagi. Upama saiki kabeh wong ngajeng dadi mursyid, kabeh ngajeng dadi mursyid. Malah bingung to ya, Men. Utawa sampean dhewe moh wis ora usah mursyid tak mlaku. Monggo, enggak masalah gitu. Ya. Itu. Jadi mursyid itu apakah harus seorang yang memimpin tarekat tertentu? Ini kan ini kan pertanyaan menjebak sebenarnya. Terus nek upama tak jawab iya saiki ngono. Lah upama mboten apa mboten angsal ngono ta akhirnya kan ngono. Jadi mursyid itu sebenarnya dari ambil kata mustaq dari waliyan mursyida. Jadi wa mayyudlil falam tajida lahu waliyan mursyida. Orang itu kalau tersesat enggak akan bisa menemukan wali mursyid. Wali itu boleh disebut konco, boleh disebut pemimpin, boleh disebut penolong yang menuntun. Menuntun bukan sekedar menunjuk tapi menuntun. Menuntun itu ya, nuntun. Nah, sebenarnya mursyid tarekoh yang ada sekarang ini itu sebenarnya satu, beliau itu meneruskan perilaku gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah kan gitu. Jadi mereka itu mesti punya silsilah keguruan. Nah kalau sampean tidak mengikuti tarekoh tertentu, terus tanggung jawab silsilah keguruannya dari mana? Coba genten tak takoi. Sampean umpamane ada orang yang nggak punya tarekoh tapi bisa jadi mursyid, monggo kalau memang sama anggap punya tanggung jawab yang kuat dan dia punya silsilah kepada, enggak masalah, tidak harus jenenge di labeli umpamane tarekat Sadiliyah, tarekat Qadiriyah. Monggo umpamane enek tarekat Jawiyah ya monggo lah enek. Yang penting dia tanggung jawab silsilah keguruannya sampai kepada Rasulullah. Jadi tarekat tertentu itu kan penamaan kemudahan agar nun sewu wong lek arep preso ning dokter iki lek enek label kan penak. Dokter Sutomo, rumah sakit Sopo. Kan lebih mudah itu. Sampean boleh kok berobat tanpa kepada dokter juga boleh. Jadi kalau tujuannya itu menuntun kepada Allah, sebenarnya kalau mau dipolne pisan tanpa guru lho iso, anggere Allah sing nuntun. Nah, ya. Iso ora. Jadi jawabannya apakah mursyid itu harus seorang yang memimpin tarekat tertentu? Dijawab iya ya benar, dijawab tidak ya benar. Iya dalam arti kalau sampean memang membutuhkan tuntunan secara spesifik yang memang beliau itu sudah siratal ladzina an'amta alaihim. Jelas wis sukses to ngono. Wong Sadili wis tau sukses, an'amta alaihim. Imam Abil Abbas Al-Marsi murite wis Imam Prato lah sak teruse. Nah, kalau tidak punya tarekat tertentu yang jelas harus ada tanggung jawab yang jelas, silsilah keguruannya sampai kepada Rasulullah. Mbah kuwi dadi tarekat tertentu apa ora itu gak penting asline ngono. Paham ya? Jadi orang yang ingin menuju kepada Allah itu harus ada yang menuntun, yaitu Rasulullah SAW. Itu kan yang punya hak untuk bisa menuntun menuju tauhid, tidak ada lain kecuali Rasulullah. Lah Rasulullah itu membuka peluang gitu loh. Hadisnya banyak itu, kalau cari dalil itu banyak sekali peluang ittiba namanya, ittiba ngetutno.
ada hadis yang menyuruh ittiba'ul khulafa, ada yang umum adalah ittiba'ul ulama, ittabi'u al ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Nah monggo hadisnya mutlak seperti itu. Lalu peristilahan yang berada di lingkungan kelompok-kelompok tarekah memang mereka ada istilah yang secara umum disepakati bahwa yang namanya mursyid adalah orang yang menerima ijazah, menerima perizinan dari gurunya untuk menjadi mursyid. Jadi memang ada izin untuk jadi mursyid dari seorang guru, itu memang ada. Dan itu secara ilmu hadis dinamakan sanad. Ya, sanad. Kalau hadis sanad riwayat hadis ya toh. Sampai dari sampai sudah sampai baca Imam bahasa Bukhari saja sampai harus ada silsilah. Orang kok nyomot kok Google Rawahul Bukhari itu nggak cukup loh. Sampai baca Bukhari itu yang mengajar Bukhari siapa gitu loh. Kalau ngapain khususnya lingkaran pesantren wong NU umumnya jelas. Saya mondok maunya seperti saya, maaf, saya ini juga punya silsilah kitab Bukhari ya. Saya lewat Yai Jamal, ijazah dari Yai Jamal dari Yai Fatah, Yai Fatah dari Yai Hasyim Asy'ari, Yai Hasyim Asy'ari jadi saya terus sampai kepada Imam Bukhari. Kan ngono toh? Hikam saya juga punya silsilah. Saya dapat ijazah dari Yai Jamal dari gurunya Syekh Mas Duki Lasem, Syekh Mas Duki Lasem dari Termas, Syekh Mahfud Termas dari gurunya sampai kepada Syekh Natoila Sakandari, sampai kepada Abil Hasan Asy'adzili terus itu. Jadi sebenarnya mursyid tarekat itu untuk memudahkan mencari agen silsilah itu tadi. Nah sampean kalau menemukan orang sing ora duwe jeneng tarekah seperti itu tapi punya silsilah kepada ya enggak masalah gitu loh, paham ya? Tapi ngapunten golek ngono ku saiki kan yo angel ngono lho. Golek wong sing ora duwe kasarane urung duwe letter tarekah terus duwe silsilah yo enek, saya yakin ada. Saya yakin ada, pasti ada. Tetapi untuk lapangan orang awam golek ngono ku yo wektune entek ngono. Wong dienggo ngurusi golek sandang pangan wis entek wektune leren golek ngono wis. Ora sida oleh silsilah itu ngono. Ya. Mengapa muncul tarekat-tarekat yang tertentu itu? Itu kan memang metodologi dan beliau itu tanggung jawab. Seperti Qadiriyah, mursyid Qadiriyah siapa? Mesti duwe guru. Nah, kalau tidak punya silsilah keguruan, nun sewu, itu namanya tidak mutabaroh. Tidak mutabar artinya tidak diakui keabsahan silsilahnya. Nah, itu nah, maaf. Kita kalau mau meneliti seperti itu ngapunten wektune awake dhewe entek jaman wis akhir kaya ngene gitu. Itu jawaban saya. Jadi kalau dipertanyakan apakah harus seorang yang memimpin tarekat tertentu, sebenarnya tarekat tertentu itu adalah kemudahan yang harus kita syukuri. Tapi kalau tidak, monggo sama lek mau menemukan sing orang duwe tarekat tertentu tapi duwe silsilah keguruan kepada gurunya pada sampai kepada Rasulullah, monggo, itu hak jenengan itu ya. Jadi jawabannya tidak harus punya nama tarekat tertentu, tapi zaman sekarang ngono lho, goleki wong ngono ku ya tiwas kaya goleki idom ning jero damen. Urung mesti lek ketemu umur sampean wis entek. Lah wong sing wis ya nun sewu lah. Obat flu sing pirang-pirange akeh, ana sing wis karek tuku, karek ngombe mplok waras akeh. Kok sampean arep ngedekno pabrik farmasi dhewe niku kan ya kesuwen. Paham ya? Ya maaf, ini bukan berarti tarekat itu harus, sebenarnya tidak. Tetapi secara keadaan sekarang menurut hemat saya hampir tidak bisa tidak kita harus menerima tarekat itu sebagai sebuah kemudahan zaman. Piro-piro zaman wis akhir isih enek wong sing gelem nuntun, itu harus disyukuri gitu loh. Harus disyukuri.